Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, bersama saya Frater Budi Rahae dalam edisi renungan Kamis 14 September 2023 yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 17. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Festum Exaltationis Sancti Crucis atau Pesta Pemuliaan Salib Suci adalah salah satu perayaan liturgi dalam kalender Gereja Katolik yang dirayakan pada tanggal 14 September setiap tahun. Pesta ini memperingati pemuliaan Salib Suci pada tahun 335 Masehi oleh Kaisar Romawi Konstantinus Agung. Peristiwa pemuliaan Salib Suci terjadi setelah Konstantinus Agung memenangkan pertempuran di Jembatan Belvian pada tahun 312 Masehi, di mana ia memperoleh kemenangan penting yang dianggapnya sebagai berkat dari Tuhan. Dikisahkan bahwa sebelum pertempuran, Konstantinus melihat awan yang membentuk salib dengan kata-kata "In hoc signo vinces". Dalam tanda atau melalui tanda ini, kamu akan memperoleh kemenangan. Kamu akan menang. Dan benar hal ini terjadi kepadanya. Setelah kemenangan itu, ia mengambil langkah-langkah untuk melegalkan dan mendukung agama Kristen di Kekaisaran Romawi. Pesta pemuliaan Salib Suci di Gereja Katolik adalah cara untuk menghormati peristiwa tersebut dan mengenang peran penting Konstantinus dalam sejarah Gereja Kristen. Terlepas dari hal itu, maka melalui perayaan ini, Gereja mengingatkan kepada umatnya akan pentingnya salib sebagai simbol pengorbanan Kristus bagi kehidupan manusia dan salib sebagai simbol kemenangan bagi manusia dari dosa. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita mendengar cerita atau kita mengalami bahwa orang Katolik ketika berjalan atau berkumpul dengan teman yang beragama lain ataupun berada di tempat yang ramai seperti di mal atau tempat nongkrong lainnya, saat makan bersama, terkadang pula dalam situasi demikian orang malu dan bahkan takut membuat tanda salib. Hal ini menandakan bahwa mereka kurang memahami arti dan makna dari salib itu sendiri, yang merupakan simbol atau tanda kemenangan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Iman seperti inilah yang perlu diperhatikan, sebab jika demikian, maka orang tidak mengimani dengan baik dan benar makna penderitaan Kristus yang rela menderita sampai wafat di kayu salib demi menebus dosa manusia dan menjauhkan manusia dari kegelapan dosa. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan hari ini sangatlah bagus, di mana dalam bacaan pertama peristiwa peninggian ular tedung oleh Musa demi menyelamatkan orang Israel dari serangan ular tedung, yang mempunyai korelasi dengan peninggian anak manusia di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan kekal. Maka perlu iman akan Allah sehingga tidak gampang menyerah dan putus asa, bahkan malu. Selain itu, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kerendahan hati dalam hidup kita.
Bahkan Allah sendiri dalam Kristus rela melepaskan kemuliaannya untuk menebus dosa manusia. Ini adalah panggilan untuk kita untuk mengikuti teladan Kristus dengan merendahkan diri, melayani sesama dengan kasih dan taat kepada Allah. Ketika kita menjalani hidup dengan kerendahan hati seperti Kristus, kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pelayanan tanpa pamrih menjadi tanda dan rahmat bahwa kelak kita akan diselamatkan sehingga dapat memuliakan Allah dalam kerajaan surga. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, permenungan kita berpuncak pada bacaan Injil hari ini, di mana penulis Injil Yohanes mengungkapkan kasih Allah yang takkan batas kepada dunia. Allah rela mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menyelamatkan kita melalui wafatnya di kayu salib. Pesan penuh harapan ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman dalam Kristus sebagai jalan untuk hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar juga harus menjadi teladan bagi kita dalam mengasihi sesama, menebarkan kasih dan damai, bukan menghakimi atau mengutuk. Terlepas dari setiap persoalan hidup atau salib kehidupan kita yang berat, kita patut percaya bahwa masih banyak uluran kasih Kristus yang akan selalu membantu meringankan beban salib kehidupan. Sebab Allah adalah sumber keselamatan dan pengharapan kita, maka kita dipanggil untuk hidup dengan iman, kerendahan hati, dan kasih seperti Kristus telah menunjukkannya kepada kita. Rahmat Allah menyertai dan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan